Beberapa gerakan stretching yang bisa Anda lakukan di rumah. Yang, yang pertama, spinal rotasi. Gerakan ini berfungsi untuk meregangkan tubuh bagian atas agar dapat digunakan secara optimal. Berikut cara melakukannya. Berdiri tegak dengan posisi kaki selebar bahu. Angkat kedua tangan ke arah sejajar dengan bahu, seperti ini. Sambil menjaga postur tubuh, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan. Ini dia kira-kira gerakannya. Ulangi selama 5-10 kali. Ini saya akan menjelaskan gerakan stretching yang kedua, yaitu leg pendulum. Gerakan stretching ini akan membuat otot kaki kita menjadi lebih rileks sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya cedera atau kram. Berikut cara melakukannya. Yang pertama, kita berdiri tegak dengan postur tubuh bertolak pinggang. Yang kedua itu seimbangkan diri sambil mengayunkan kaki ke depan dan ke belakang. Dan lakukan secara bergantian. Ayunkan selama 5-10 kali, ganti dengan kaki yang lainnya. Lakukan gerakan ini selama 5-10 menit. Oke, sekian. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peregangan atau stretching. Ya, ganti kaki. Saya akan menjelaskan dan mempraktikkan gerakan keempat dari stretching, yaitu ledge arm circle. Adalah olahraga yang berfokus pada otot bicep dan tricep, sehingga dapat bekerja sama membakar lemak di tangan. Saat melakukan olahraga ini, kalian juga bisa menggunakan barbel kecil untuk menambah beban. Hal yang perlu kalian lakukan, yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Yang kedua, membuka kaki selebar bahu. Yang ketiga, memutar pergelangan tangan baik ke depan maupun ke belakang. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita putar ke arah belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah gerakan dari ledge arm circle atau putaran tangan. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan mereview olahraga petak. Baru-baru ini di Jogja terdapat olahraga unik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Olahraga tersebut adalah petang atau yang sering diucapkan adalah petangkuy. Petangkuy adalah suatu bentuk permainan olahraga yang tujuannya melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut konet. Kaki pelempar juga harus berada di dalam lingkaran kecil yang sudah ditentukan. Ada jarak yang ditetapkan, yaitu jarak lemparan dari bola kayu dengan pelempar antara 6 sampai 10 meter. Dalam petang terdapat single team
double team, triple team, dan mixed team. Dan jenis permainan ini adalah battle team. Olahraga petang sendiri berasal dari Prancis. Di Prancis, olahraga ini sudah ada sejak tahun 1907. Hampir sebagian masyarakat Prancis memainkan olahraga tersebut. Selain di Prancis, berbagai negara bekas penjajahan Prancis juga banyak yang memainkan permainan olahraga tersebut. Petang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 yang diadakan di Palembang. Di Indonesia terutama Jogja, olahraga ini tergolong baru dan sedang mulai dikembangkan. Seorang pengembang olahraga ini adalah Wida Srianto, dosen olahraga 1 PTS di Solo, yang juga pencetus olahraga petang di Jogja. Ia mengaku tertarik dengan permainan olahraga tersebut. Ia tertarik lantaran olahraga tersebut tidak memerlukan banyak dana dan dapat dimainkan oleh semua kalangan secara menyenangkan. Kemudian, ia memperkenalkan olahraga petang ke teman-teman dekatnya. Sejarah pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu disebut Superitis. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Variasi Romawi dibawa ke Provence oleh tentara Romawi dan pelaut. Sebuah makam Romawi di Florence menunjukkan orang bermain game ini memilih untuk mengukur poin. Dalam perkembangannya setelah itu, masyarakat Roma menggantikan bola batu dengan bola kayu untuk memberi mereka bobot yang lebih besar. Pada abad pertengahan Erasmus menyebut permainan itu sebagai globurum, tetapi selanjutnya menjadi dikenal sebagai bowling atau bola, dan itu dimainkan di seluruh Eropa. Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan menggantikannya dengan pemanah, dan di abad ke-14 Charles IV dan Charles V dari Prancis juga melarang olahraga untuk rakyat jelata. Namun dalam abad ke-17 adalah larangan tersebut dicabut. Olahraga Pentathlon di Indonesia mulai dikenal dengan berdirinya Federasi Olahraga Pentathlon Indonesia atau FOPI pada 18 Maret 2011. Beberapa saat setelah didirikan, olahraga ini kemudian dipersiapkan untuk mengikuti SEA Games yang ke-26 pada tahun 2011 di Jakabaring, Sumatera Selatan, Indonesia pada November 2011. Sukses mengikuti SEA Games, Komite Olahraga Nasional Indonesia mengembangkan olahraga pentathlon ke arah yang lebih luas. Tidak hanya dipersiapkan untuk training para atlet, tapi dikembangkan menjadi salah satu cabang olahraga nasional. Meski tergolong olahraga baru di Indonesia, pentathlon sebenarnya termasuk olahraga yang sudah punya nama di dunia. Negara-negara yang kuat dan konsisten mengembangkan pentathlon adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh Prancis, negara yang memang melahirkan cabang olahraga tersebut. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra. Saya akan mempraktekkan 3 gerakan dalam permainan petan, yaitu gerakan pertama yaitu roll, gerakan mengelilingi bola ke tanah, yang kedua gerakan soft lock, gerakan setengah parabol, dan yang ketiga gerakan high lock, gerakan tinggi parabol. Yang pertama saya akan melakukan gerakan roll atau gerakan mengelilingi bola ke tanah, misalnya seperti ini. Gerakan yang kedua adalah gerakan soft lock, yaitu gerakan setengah parabol. Contohnya seperti ini. Yang ketiga saya akan melakukan gerakan high lock, yaitu gerakan tinggi parabol. Contohnya seperti ini. Demikian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai
showing for shooter atau shooting pada permainan petan. Yang pertama shot on the iron, yang dimana shot on the iron ini kita melempar bosi dengan cara melambungkan dan langsung mengenai bosi yang lainnya. Yang kedua shot atau tembakan yang dimana bosi kita lempar dengan sedikit mengenai tanah. Yang ketiga drone shot, yaitu lemparan tanah, yang dimana dapat kita ketahui cara ini dapat kita menginginkan bosi untuk mengenai bosi yang lainnya. Permainannya tampak seperti tolak peluru, namun ukuran bolanya lebih kecil. Merupakan permainan tradisional asal Perancis. Pengembangan dari zaman Yunani, baru masuk ke Indonesia pada tahun 2011. Induk olahraga ini saja baru didirikan pada tahun 18 Maret 2011. Mungkin bagi Anda yang baru mengetahui olahraga ini, umumnya terkendala dalam pengucapan namanya. Sebagai orang pasti disebut olahraga ini dengan petaku atau petangki. Padahal yang benar itu disebut petak. Masuk kategori olahraga konsentrasi yang memiliki persyaratan tertentu, yakni di atas lapangan berdimensi lebar 4 meter dan panjang 15 meter. Sedangkan memasuki wilayah Kalimantan 5 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2015, merupakan cover non-body atau tidak terjadi kontak fisik, dengan jumlah pemain yang dibagikan menjadi 3. Yang pertama, single di mana per orang memainkan 3 bola. Yang kedua, double per orang memainkan 3 bola juga. Yang ketiga, triple per orang memainkan 2 bola serta shooting game. Jenis olahraga ini termasuk kategori olahraga individu atau bergu. Peralatan yang digunakan dalam olahraga ini terdiri atas bowls atau disebut bosi, jacks atau disebut boka, cerli atau disebut lingkaran, serta meteran untuk mengukur jarak antara titik melempar bola dan target bola. Manfaatnya berbeda dengan olahraga fisik pada umumnya, tidak menuntut atau untuk mengeluarkan banyak tenaga. Sebaiknya olahraga ini mampu mengasah kemampuan menyusun taktik, menembak strategi lawan, serta memiliki karakter sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.